Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan nanti Ibu akan berperan menjadi coach. Nah, untuk Ibu kira-kira persiapan apa Bu yang sudah Ibu lakukan? Ya Bu, saya akan melakukan coaching terhadap Pak Win sesuai dengan alur Tirta. Ya. Yang pertama mulai dari tujuan, terus kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Oke. Nah, beberapa pertanyaan berbobot sudah saya siapkan Bu. Oke, baik. Jangan lupa untuk 3 kompetensi inti ya Bu ya, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot nanti juga harus tetap ada ya. Oke, selamat bekerja ya Bapak Ibu ya semua ya. Saya bisa dimulai sekarang? Boleh, monggo. Selamat pagi Pak Win. Selamat pagi Bu Mita. Bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Mita. Saya kalau ketemu Bu Mita ini rasanya kok senang ya, karena pasti nanti ada sesuatu yang bisa saya dapatkan ini Bu Mita. Alhamdulillah Pak. Ya Pak, sebenarnya saya juga senang kalau bertemu sama Bapak. Pasti nanti akan banyak pengalaman juga yang saya dapatkan, informasi baru juga yang saya dapatkan dari apa yang Pak Win ceritakan. Tapi maaf Pak, berhubung hari ini waktunya yang saya punya itu tidak banyak, sekitar hanya 10-15 menit saja. Ini nggak apa ya Pak ya? Kita lanjut langsung saja. Monggo Pak. Ya Bu Mita, ini saya itu ada masalah Bu Mita mengenai presentasi. Karena itu minggu depan saya itu dipercaya oleh kepala sekolah untuk menggantikan beliau ya, karena beliau sudah berhalangan, sehingga saya yang menggantikan beliau untuk mempresentasikan di depan guru-guru yang lain di sekolah itu. Oke. Boleh diceritakan lebih detail Pak? Iya, jadi di sekolah saya itu Bu, nanti minggu depan itu menjadi sekolah penggerak Bu. Jadi akan mendatangkan yaitu tamu-tamu dari guru-guru luar, betul sekali, guru luar, dan pada saat itu kepala sekolah yang harusnya menjadi narasumber itu berhalangan hadir, sehingga saya yang mewakilinya untuk mengganti beliau. Jadi Pak Win ya yang menggantinya? Iya, seperti itu Bu. Kira-kira ya Pak, dari pembicaraan ini nanti harapan Pak Win itu apa sih Pak yang ingin dicapai? Ya. Jadi harapan saya Bu, itu saya ingin memberikan hasil terbaik Bu pada saat presentasi itu kepada tamu-tamu ya Bu dari sekolah lain itu. Maka dari itu Bu, saya itu ingin meningkatkan presentasi saya sehingga apa yang saya sampaikan itu bisa tertransfer dengan baik pada audiens Bu. Seperti itu. Boleh Pak? Oke, mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang perlu kita bahas lebih mendalam dari ini? Iya Bu, betul sekali. Saya ingin itu bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens itu terkesan dengan apa yang saya sampaikan ya Bu. Jadi saya juga ingin mengetahui itu bagaimana teknik presentasi yang baik, sehingga presentasi saya itu tidak kehilangan fokus. Bagus itu Pak. Jadi begini, yang jadi pertanyaan saya, apa ukuran keberhasilan yang membuat audiens terkesan dari presentasi Bapak? Jadi seperti ini Bu, saya itu ingin bisa presentasi itu dengan lancar dan tanpa rasa gugup, serta ingin mendapatkan feedback yang positif itu dari guru-guru sekolah yang lain Bu. Oke. Terus apa ya Pak yang membuat Pak Win merasa kesulitan dalam presentasi? Saya itu sering merasa gugup Bu, sehingga saya itu lupa-lupa kata, sehingga itu tidak fokus dan mengakibatkan itu mental saya itu down Bu akhirnya. Ya. Sampai segitunya ya Pak ya? Jadi Pak Win ketika melakukan presentasi tidak percaya diri dan gugup begitu? Betul sekali Bu. Apa itu Bapak yang bisa diceritakan lebih lanjut? Kira-kira apa sih yang menyebabkan Pak Win itu tidak percaya diri, terus gugup dalam presentasi? Seperti ini Bu. Jadi untuk ketidakpercayaan diri saya itu sebenarnya karena saya ingin memberikan kesan yang positif kepada audiens. Saya itu pesimis Bu. Bagaimana kalau saya tidak bisa melakukannya? Dan dari rasa itu akhirnya membuat saya menjadi gugup.
Nah, terkadang juga Bu, saya itu merasa ada tekanan tuh untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna. Oke. Paham sih Pak. Ini kan yang Pak Win ingin memberikan, intinya Pak Win itu ingin memberikan hasil yang terbaik dalam presentasinya. Iya Bu, ya, tepat sekali. Karena hal tersebut akhirnya memberikan tekanan, timbul tekanan, terus dengan merasa ada sesuatu yang harus sempurna, yang itu yang membuat jenengan jadi gugup dan tidak percaya diri. Betul Oke, ya Bu. Pak ya? Betul Begitu ya? sekali Bu, Nah, betul. lalu bagaimana Pak Win menghadapi situasi ini? Saya itu pengennya Bu, itu ada tutor yang bisa saya ajak untuk berdiskusi, itu bagaimana itu bisa meningkatkan kemampuan presentasi saya Bu, mengenai public speaking, sehingga saya bisa melakukan presentasi itu dengan baik dan hasilnya sesuai harapan saya. Saya yakin Bu, dengan bimbingan itu saya pasti bisa mencapainya. Kita akan bisa kok Pak, kita akan bersama-sama ya cari solusinya untuk mengatasi hambatan ini. Kira-kira ada hal yang lain Pak? Ada hal yang lain yang ingin Pak Win tambahkan tepatnya? Untuk kali ini sih saya hanya ingin fokus Bu untuk bisa melakukan presentasi di depan umum itu tanpa ada rasa gugup dan tetap fokus selama presentasi, sehingga informasi yang saya sampaikan itu bisa tertransfer dengan baik kepada audiens Bu. Oke. Baik Pak Win, sekarang rencananya ya, rencana apa Pak Win sendiri, rencananya apa dalam mencapai tujuan presentasi yang Pak Win inginkan? Saya itu ingin mempresentasikan materi dengan baik, lalu berlatih presentasi di depan cermin, lalu bisa mencari feedback dari teman atau mentor saya Bu. Saya juga itu harus dapat mempercayai diri saya sendiri bahwa saya itu mampu, dan bagaimana untuk menghilangkan rasa gugup pada saat tampil presentasi Bu. Oke, baik. Jadi Pak Win akan mempersiapkan materinya, terus kemudian latihan di depan cermin, terus kemudian mencari feedback dari mentor agar dapat masukan, seperti itu ya Pak ya? Iya Bu. Oke, kalau begitu strategi apa Pak yang Pak Win gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Bapak? Saya akan mencari referensi materi yang baik Bu, lalu mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan berlatih presentasi itu dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga berencana itu untuk meminta feedback yang konstruktif dan terus memperbaiki diri Bu. Oke. Baik itu Pak, itu luar biasa sekali. Nah, sekarang ya Pak Win, kira-kira apa sih yang menjadi komitmennya Pak Win terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat? Gini Bu, seperti yang saya katakan tadi Bu, itu saya itu berkomitmen itu untuk mempersiapkan materi dengan baik dan berlatih presentasi di depan cermin, dan juga ingin mencari feedback yang baik itu dari teman atau mentor. Siapa Pak? Dan apa yang dapat membantu Pak Win dalam menjaga komitmennya Pak Win itu sendiri? Saya akan mencoba meminta bantuan kepada teman atau mentor itu untuk memberikan feedback sehingga bisa membantu saya itu untuk berlatih presentasi Bu. Saya juga percaya Bu, dengan dukungan dari teman atau mentor itu pasti hasilnya akan baik untuk saya. Oke Pak, pertanyaan terakhir. Sekarang bagaimana nih dengan tidak lanjutnya Bapak sendiri, atau apa yang akan didapatkan dari obrolan hari ini? Jadi gini Bu, saya setelah ngobrol sama Bu Mita ini, artinya saya itu lebih paham apa yang harus saya perbuat Bu. Saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya Bu. Jadi gini Bu, jadi kegiatan ini itu tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi saya ingin terus berkembang, berkelanjutan untuk menuju pengembangan diri dalam komunikasi yang efektif Bu. Oke. Alhamdulillah, terima kasih. Akhirnya selesai di sini. Semoga apa yang jadi rencananya Pak Win berlanjut ke depannya. Terima kasih. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi atau berbincang di lain waktu. Terima kasih Bu Mita ya atas Sama-sama, Pak Win. meluangkan waktunya Sama-sama, untuk Pak Win. ngobrol dengan saya.
Sukses ya Pak ya. Terima kasih Bu Mita. Baik, tadi luar biasa ya Bu ya, luar biasa sekali coachingnya, sangat bagus dan sangat mengena, dan sampai pada titik temu dan solusi untuk permasalahan yang dialami oleh Pak Win ya. Secara keseluruhan saya sudah melihat present atau kehadiran penuh, kemudian yang sudah dilakukan oleh Bu Mita, dan Bapak juga sudah mendengarkan tadi ya, Bu Mita mendengarkan ceritanya Bapak, kemudian saya juga sudah mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa, dan ada empatinya juga ya Bu ya. Ada empati yang saya lihat tadi juga mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, sambil kita evaluasi tadi sebenarnya menggunakan alur tirta yang Ibu lakukan kepada Pak Win itu tadi apa? Jadi alur tirta ketika saya melakukan coaching Bu dengan Pak Win yang sesuai dengan alurnya. Yaitu mulai dari tujuannya sudah ada tadi, identifikasinya juga sudah ada, rencana, aksi dan tanggung jawabnya juga ada. Jadi beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Pak Win dengan tidak mengesampingkan pertanyaan berbobot dengan present saya terhadap coaching. Oke. Nah bagus ya, kepada antara skala itu berapa? Antara 1 sampai 4? 1 sampai 4. Ya, saya bisa memberi skala 4 juga kepada Ibu ya. Luar biasa. Mungkin coaching ini bisa dilanjutkan dengan coaching berikutnya ya. Oke. Untuk murid, untuk rekan guru, dan untuk tenaga kependidikan yang lainnya. Sukses buat Pak Win serta terima kasih Bu Rizka. Terima kasih Bu Rizka. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.